Pernah kebayang nggak kalau satu era sejarah yang, ya, penuh gejolak, itu bisa kita rangkum cuma dalam satu kalimat? Hari ini, kita bakal coba buktikan itu. Kita akan membedah satu kalimat kunci aja untuk mengungkap salah satu periode paling transformatif dalam sejarah. Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini dia kalimat yang akan kita bedah. Kalau dilihat sekilas, kelihatannya sederhana ya. Tapi jangan salah, di balik kata-kata ini sebetulnya tersimpan kunci untuk memahami kelahiran sebuah peradaban baru. Lengkap dengan segala konflik dan transformasinya yang, luar biasa. Jadi, gimana caranya kita membongkar makna di balik kalimat ini? Gini, kita akan coba jadi detektif. Kita periksa setiap petunjuk, setiap frasa, untuk melihat gimana semuanya nyambung dan akhirnya ngebentuk gambaran sejarah yang utuh. Setiap kisah besar dalam sejarah kan butuh panggungnya. Nah, hal pertama yang dikasih kalimat ini ke kita adalah fondasi dasarnya. Kapan dan di mana semua ini terjadi? Kita langsung dikasih dua koordinat penting, abad ke-7 di Semenanjung Arab. Ini bukan sembarang setting loh. Coba dibayangin, ini masa sebelum wilayah ini jadi pusat kekuatan global. Wilayah yang isinya itu suku-suku yang sering banget perang satu sama lain dengan kepercayaan yang beda-beda. Nah, justru konteks inilah yang bikin perubahan yang akan kita bahas jadi begitu dramatis. Oke, panggungnya udah ada. Sekarang, apa yang memicu dramanya? Apa mesin penggerak yang memulai semua perubahan besar ini? Kalimat kita ternyata punya jawabannya. Kalimat ini nunjuk ke peristiwa penting dan konflik sebagai pemicunya. Walaupun nggak dirinci ya, kita tahu ini merujuk ke hal-hal seperti wahyu yang diterima Nabi Muhammad, penaklukan Mekah, dan berbagai pertempuran yang akhirnya menyatukan suku-suku yang tadinya pecah. Jadi jelas, ini bukan periode yang adem ayem, ini masa yang penuh gejolak, di mana tatanan lama secara aktif dihancurkan dan diganti dengan yang baru. Sekarang kita sampai di intinya. Kalau peristiwa dan konflik tadi adalah penyebabnya, terus apa dampaknya? Nah, sumber kita ini menyoroti 3 area transformasi fundamental yang terjadi sebagai akibatnya. Dan inilah inti revolusinya, yang terbagi jadi 3 pilar. Pertama, perubahan sosial. Loyalitas itu nggak lagi cuma ke suku, tapi ke sebuah komunitas iman atau ummah yang jauh lebih besar. Kedua, perubahan politik. Semenanjung Arab yang tadinya terpecah belah untuk pertama kalinya disatukan di bawah satu kepemimpinan. Dan yang paling fundamental, perubahan agama. Dari yang tadinya politeisme berganti jadi monoteisme Islam yang radikal, yang mengubah total cara pandang manusia terhadap Tuhan dan kehidupan. Ini bukan sekedar penyesuaian kecil-kecilan, ini adalah perombakan total sebuah masyarakat. Oke, kita sudah membedah semua komponennya. Ada konteks, ada pemicu, ada dampak. Sekarang, ayo kita rangkai lagi semuanya, buat lihat betapa kuatnya gambaran yang dilukiskan oleh satu kalimat ini. Jadi, disinilah kekuatan kalimat ini. Dalam satu tarikan napas, kalimat ini menceritakan sebuah kisah yang epik. Tentang bagaimana di Semenanjung Arab abad ke-7 yang terpecah itu, serangkaian konflik dan peristiwa penting ternyata nggak cuma menyatukan suku-suku di bawah satu bendera, tapi juga merombak total struktur sosial dan keyakinan mereka. Dan gaungnya, terasa sampai hari ini, setiap kata itu benar-benar jadi bagian dari sebuah mozaik sejarah. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup. Saat kita lihat gimana satu periode yang relatif singkat bisa mengubah segalanya, kita jadi diajak berpikirkan, seberapa jauh sih gema dari transformasi besar di masa lalu, seperti yang baru saja kita bedah dalam kalimat ini, masih terus membentuk realitas kita sampai hari ini. Nah, itu sesuatu yang menarik untuk kita renungkan.